Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar adik-adik? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat, selalu ceria, dan selalu semangat ya. Oke adik-adik, ketemu lagi kita di minggu ini. Masih pembahasan yang sama tentang pelajaran Eskul Pramuka ya. Jadi kali ini kita akan belajar pramuka lagi. Materinya mengulang yang kemarin sudah kakak jelaskan. Ya, bagaimana materinya untuk hari ini? Alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum kita mulai ya. Agar materi yang kita terima bisa kita cerna, bisa kita resapi ya. Ya, baiklah, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, untuk minggu lalu kita sudah membahas tentang pioneering kan. Jadi semua materi sebenarnya kita sudah bahas. Hanya saja kalau sekarang kita akan menjelaskan lagi tentang yang udah kita pelajarin, yang kita ulang lagi ya. Jadi dan kita juga fokusnya mulai minggu ini adalah untuk ke SKU ya, SKU penggalang ya. Jadi kalian yang belum punya tolong beli di toko-toko terdekat ya. Ada di tukang fotokopian ada biasanya, di toko buku ada. Jadi beli yang SKU yang terbaru ya, yang ada gambarnya. Lalu beli yang penggalang, oke? Ya. Baiklah, mari kita akan langsung ke materinya ya. Nah, jadi baru kita buka aja memang kita langsung diberikan tentang kode kehormatan ya. Waktu yang lalu kakak pernah menjelaskan apa itu kode kehormatan ya. Kalau di siaga itu adalah kode kehormatannya apa? Siaga lagi. Dwi Dharma dan Dwi Satya. Kalau di penggalang adalah Trisatya dan Dasa Dharma. Di penegak apa? Di penegak sama Dasa Dharma dan Trisatya. Di Pandega juga sama Trisatya dan Dasa Dharma ya. Nah, kita akan membahas dulu tentang yang si Dasa Dharma dan Trisatya. Udah hafal kan? Udah belum? Yuk kita bareng-bareng dulu. Kode kehormatannya ya. Kode kehormatan ini kan ada di SKU nomor mana ya? Nomor 12 untuk penggalang ramu ya. Itu dapat mengetahui dan menyebutkan kode kehormatan pramuka penggalang. Ini sambil dihafalkan dan kalian tahu maksudnya ya. Yuk bareng-bareng. Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji. Yuk lanjut. Akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. Lanjut, menolong sesama hidup dan ikut serta mempersiapkan diri membangun masyarakat. Menepati Dasa Dharma. Nah, lanjut ya ke Dasa Dharma. Dasa Dharma Pramuka. Yo, diikuti ya. Kalau dulu kan ada pramuka itunya setelah mengucap Dasa Dharma. Kalau sekarang tidak ada ya. Jadi Dasa Dharma Pramuka. 1 langsung ya. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3.
patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hafalkan? Coba dihafalkan bareng-bareng. Ya, kali ini kakak akan menjelaskan ya tentang si dasa dharmanya ini. Yang mana dasa dharma adalah, kakak pernah beritahu, adalah 10 norma atau moral yang harus dijalankan oleh seorang anggota pramuka. Ya, kalau Trisakti apa? Ya, 3 janji yang mana diucapkannya pada saat pelantikan. Ya, artinya adalah 3 janji seorang pramuka. Ya, bisa ya? Ya, tadi kita sudah mengucapkan kode kehormatannya ya. Di pengsiaga itu apa dan di penggalang itu apa. Ya, penggalang bunyinya seperti apa dan siaga bunyinya seperti apa ya. Jadi, kode kehormatan pramuka itu adalah suatu norma atau nilai leluhur ya dalam kehidupan para anggota pramuka. Artinya adalah kita harus mencontoh yang baik-baik daripada leluhur-leluhur kita, yang mana sebagai tolak ukur atau nilai standar tingkah laku anggota gerakan pramuka. Ya, lanjut. Di dalam Trisatya itu ada 3 janji kan, tapi di dalam 3 janji itu ada 6 kewajiban. Ya, yang pertama adalah kewajiban kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya, jadi kita harus beribadah kepada yang Maha Pencipta. Ya, yang kedua adalah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita punya kewajiban nih, mempertahankan negara atau memperbaiki atau menjaga negara kita, ya. Lalu yang ketiga apa? Kewajiban kita terhadap Pancasila. Oke. Lanjut, yang keempat apa? Nilai kehidupan sesama manusia yang hidup, sesama makhluk hidup, nggak hanya manusia aja, ya. Lanjut, kewajiban kita terhadap masyarakat. Dan yang terakhir adalah dasa dan kewajiban kita terhadap dasa dharma. Nah, sekarang kita ke norma atau dharma, ya. Dharma itu adalah norma. Makanya tadi kakak bilang adalah 10 norma. Jadi yang pertama adalah takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita nih sebagai anggota pramuka yang beragama, sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu beribadah kepada yang Maha Esa, ya, Allah yang Maha Kuasa. Nah, jadi kita harus selalu beribadah kepadanya, ya, menjalankan ibadahnya. Kalau yang Islam sholat 5 waktunya, sholat sunnahnya, puasanya, zakatnya, banyak ya. Dan selalu berbakti kepada orang yang lebih tua. Lalu ada dasa dharma yang kedua, ya.
cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Apa sih? Kita harus saling menjaga. Menjaga apa? Banyak. Silaturahminya, kebersihannya, sopan santunnya, ya, bertemannya yang baik, baik. Di alam kita jaga, kan sesama makhluk hidup, sesama manusia, kita harus saling menjaga, terutama kepada ekosistem, terus terutama kepada tetangga. Kalau ekosistemnya baik, lingkungannya pun akan bersih. Kalau silaturahmi kepada tetangganya baik, pasti akan menjalin suatu hubungan kekerabatan yang baik pula. Lanjut, adalah ketiga, ya, patriot yang sopan dan kesatria. Apa aja sih contoh-contohnya? Ya, kita patriot itu mengikuti upacara atau upacara latihan, upacara sekolah, upacara latihan, itu termasuk dari sikap patriot. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih tua, itu pun termasuk sifat seorang patriot. Ikut serta dalam mempertahankan atau membela negara. Kalau kamu dalam masa pembelajaran, dalam masa masih sekolah kayak kamu sekarang, artinya membela negaranya dengan belajar yang tekun, yang baik, mendapatkan prestasi-prestasi yang baik. Nah, itu adalah bela negara untuk seorang pelajar, ya. Lalu mengikut sertakan dalam kegiatan masyarakat. Lanjut, yang keempat, ya. Apa yang keempat? Patuh dan suka bermusyawarah, ya. Nah, apa aja? Mengerjakan tugas-tugas, itu termasuk patuh. Mengerjakan PR, ya. Mengerjakan membersihkan kamar, termasuk patuh sama orang tua. Patuh kalian tidak hanya kepada guru, melainkan kepada orang tua, terus orang yang lebih tua, nenek, ya, seperti kakek, terus perintah orang ibu dan bapak dikerjakan, ya. Jangan bangun tidur langsung kabur, itu tidak baik, ya. Lanjut. Selalu berusaha mufakat dalam musyawarah dan mengambil keputusan yang tidak tergesa-gesa, ya. Oke. Lanjut, yang kelima, taci papare, rela, menolong dan tabah. Ayo. Contohnya apa? Kita harus selalu saling menolong jika ada saudara, teman, tetangga, atau kerabat yang terkena musibah seperti yang belum lama ini ada yang gempa di yang sampai menghancurkan banyak rumah, ya. Terus menolong tidak mengharapkan pamrih. Jadi kita dengan secara ikhlas menolong orang lain agar orang lain itu merasa terhibur juga. Karena itu pun menghibur orang lain juga termasuk ibadah, ya. Yang keenam, taci papare rajin, tadi rela, bener ya. Rajin, terampil, dan gembira. Tidak membolos sekolah untuk seorang pelajar. Tidak ikut-ikut tawuran. Tidak tidak kabur di jam pelajaran. Ya, selalu mengerjakan tugas-tugas guru. Selalu hadir dalam setiap latihan pramuka, latihan paskibra, marching band, ekskul yang lain, dan juga pelajaran-pelajaran yang lain. Lalu dapat membuat berbagai macam
kerajinan dan karya seni, ya. Terus lalu riang gembira, ya, tidak tidak putus asa, tidak selalu sedih, harus selalu gembira. Lanjut yang ke-7, hemat, cermat, dan bersahaja. Nah, hemat itu apa sih? Kita nggak boros, kita nggak membeli apa yang tidak seharusnya kita tidak beli, yang kita tidak butuhkan, ya. Rajin menabung, ya. Teliti dalam melakukan sesuatu, dalam mengerjakan PR dia teliti, menghitung dia teliti, jadi tidak sembrono. Bersikap sederhana, tidak tinggi hati, ya. Selalu merendah diri tapi tidak merendahkan diri. Rendah diri bukan artinya kita merendahkan diri, tapi berusaha menghormati yang lebih tinggi. Kita tinggi, kita harus bisa menghormati yang rendah. Jangan saling mencela, ya. Bisa ya? Lanjut. Bersikap hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan, bisa membuat perencanaan setiap dan melakukan tindakan. Lanjut yang ke-8. Ya. Hemat, cermat, dan bersahaja, disiplin, berani, dan setia. Nah, kata disiplin itu sebenarnya gampang. Tapi dilakukannya pasti ngerasa kamu susah. Orang yang sudah terbiasa disiplin, ketika dia bangun tidur akan langsung merapikan apa? Spraynya dilepit, bantalnya dirapikan, ya kan? Terus kasurnya dibersihin, ya. Selalu datang ke sekolah tepat waktu, bangun tidur dan ketika mau tidur waktunya tepat, tidak terlalu malam, tidak terlalu kesiangan, ya. Berani mengambil keputusan yang baik, tidak mengecewakan orang lain, ya. Lanjut. Yang ke-9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Ketika kita sudah membuat sebuah janji, ketika kita sudah diberikan tugas, ya kita harus bertanggung jawab. Misalkan kamu dikasih tanggung jawab sama ibu kamu untuk mengajari adiknya menggambar. Terus kamu sudah mengucap, iya ma, nanti aku kerjain, aku bantuin adiknya. Nah, itu kan sudah termasuk janji. Nah, janji itulah yang harus kamu tepati. Bantulah si adik kamu untuk belajar, ya kan? Lanjut, bertanggung jawab dalam setiap tindakan, ya. Oke? Yang terakhir, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya, berusaha dengan orang yang lebih tua itu berkata sopan, tutur katanya dijaga, menghindari kata-kata yang buruk. Ketika manggil teman kamu, ketika manggil adik-adik, ketika manggil orang yang lebih tua bapak, ibu, ya. Jadi kita harus selalu menjaga ucapan kita dan lisan kita agar kita selalu berbuat baik, ya. Lidah itu tidak bertulang, tapi bisa sangat jahat kalau kamu terbiasa dengan ucapan-ucapan yang jelek. Nah, makanya ini juga kan bulan Ramadan, alangkah baiknya kamu sambil menjaga ucapan kamu, sambil dilatih sikap kamu, sambil dilatih disiplinnya kamu, sambil dilatih tanggung jawabnya kamu, ya. Bisa? Oke, kalau begitu kita akan lanjutkan lagi, ya.
Nah, tadi kita sudah membahas tentang SKU Penggalang Ramu nomor 12 ya. Dapat mengetahui dan menyebutkan kode kehormatan pramuka penggalang ya. Karena masih ada waktu sedikit lagi, kakak akan menambahkan tentang dasar dharma SKU Penggalang Ramu yang pertama nomor 1 ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ya. Yang pertama nomor 1 adalah selalu taat menjalankan agama secara pribadi ataupun berjamaah ya. Jadi untuk yang Islam sholatnya 5 waktu ya. Terus yang Katolik, yang agama lain mungkin kakak kurang tahu ya jenis sholatnya seperti apa. Jadi kakak tidak bisa menjelaskan ya. Jadi kayak yang kakak jelaskan ini yang agama Islamnya saja dulu ya. Jadi kita selalu menjalankan ibadahnya, sholatnya, puasanya ya. Mau di rumah kek, mau di sekolah kek, mau di masjid ya. Yang penting kita menjalankan ibadahnya, sholatnya, zakatnya, sodakohnya ya. Lalu yang kedua, Penggalang Ramu yang kedua, nomor 2 poin 2 ya. Dapat mengetahui dan menjelaskan hari-hari besar agama di Indonesia. Nah, kalau di Islam apa? Ada kayak sekarang nih, bentar lagi adalah Idul Fitri, Idul Adha ya kan. Kalau di Kristen ada apa ya, saya lupa. Pokoknya di 5 agama itu kamu harus tahu ya. 5 agama ini ada hari-hari besarnya. Di Indonesia kan ada 5 agama yang diakui oleh negara ya. Lanjut. Dapat menyebutkan agama yang ada di Indonesia serta nama tempat ibadahnya. Nah, ini tadi yang 5 agama: Islam, Katolik, Buddha, Hindu, terus apalagi ya, Protestan ya. Iya, Protestan. Ya. Kamu harus tahu di mana tempat ibadahnya ya. Oke, itu PR-nya. Nah, di poin yang nomor 4, ini kan khusus nih masing-masing si pemilik agama. Si agama Islam, agama Katolik, agama Buddha, dan agama dan agama Hindu ya. Kalau untuk agama Islam, dapat melakukan mandi wajib dan mengerti penyebabnya. Apa penyebabnya? Hadas besar ya. Kalau perempuan haid ya, itu harus mandi wajib. Dapat melakukan sholat berjamaah ya. Sholat 5 waktunya diusahakan kamu selalu berjamaah di masjid atau dengan orang tua. Jangan berangkat sendiri saja ya, bareng dengan orang tua. Lanjut adalah dapat menghafal 5 macam doa harian dan 5 macam surat pendek. Nih pokoknya nih, untuk nomor 1 sampai dengan nomor 4 ya, kamu minta tanda tangan. Di sini ditanggalin, nih yang udah punya SKU nanti langsung ditanggalin tanggal berapa kamu tesnya, lalu minta ditanda tangani. Kalau yang nomor 1 bisa ditanda tangani sama orang tua kamu, ayah ya. Dan nomor 2, dapat mengetahui menjelaskan hari besar agama Indonesia. Minta ditandatangani sama ibu ya, minta dites sama ibu untuk yang ini. Nanti kalau sudah langsung ditandatangani sama ibu dan bapak kamu yang nomor 1 ya. Dapat menyebutkan agama-agama di Indonesia serta nama tempatnya. Nah, ini minta tanda tangan sama guru agama di sekolah kamu ya, atau guru ngaji kamu boleh, atau tokoh agama yang ada di dekat rumah kamu ya. Lanjut, yang nomor 4,
khusus kamu temui ustadz kamu, pastor kamu. Kalau di Buddha apa ya? Kalau kayak yang lain kakak kurang tahu nama sebutannya apa ya. Pokoknya adalah guru bahasanya ya. Guru. Ya, untuk khusus nomor 4. Dan nanti kakak minta kakak kasih waktu sampai hari Jumat ya. Jadi tugas kalian adalah menghafal ini. Dan khusus untuk yang nomor 4 untuk agama Islam ya, jangan lupa divideokan. Nanti kirim ke kakak. Terus nanti kalau ini udah ditandatanganin, dipoto kirim ke kakak. Ya, dipoto kirim ke kakak. Ya untuk nomornya biasa ya, ke nomor kakak yang biasa, ke WhatsApp-nya, atau lebih enak langsung ke email kakak ya, agusrusti@gmail.com ya. Dah mungkin ini aja untuk minggu ini kakak menjelaskannya materi tentang SKU nomor 1, 2, 3, 4, dan 12 ya. Jadi nanti kita akan membahas lagi kelanjutannya ya. Mungkin itu aja dari kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Jayalah Pramuka Indonesia.